Kembali lagi di 9 to 5 Father bersama Gilang, Fadil, dan tamu hari ini adalah Nino Fernandes. Cakep. Nino Sagittario. Iya. Berarti lu Sagittarius? Gue Cancer. Beneran? Sagittarius. Sagittarius bulan apa ya? Desember dong. Desember. Lo sama anak gua. Anak lu Desember kan? Iya, Sagi. Iya. Sagittarius berapa? bukannya Gue Capricorn? 17. Sagittarius bukannya Capricorn. Gimana sih? Goblok. Desember. Desember bukannya Capricorn. Desember akhir. Desember akhir. Enggak, Desember awal. Dua-dua. Enggak. Tadi Capricorn. Iya, Dua-dua Desember Capricorn Dua-dua harusnya. Capricorn. Oke, Desember berarti akhir lu ke 17. Januari. 17. 17 Desember itu Sagittarius. Nah, banyak orang yang bilang katanya Sagittarius itu red flag. Kenapa tuh? Nggak Apa tahu, aja? banyak aja ini permasalahan dengan orang-orang Sagittarius. Nyokap gua Sagittarius. Nyokap tapi gue Sagittarius. Anak gue Sagittarius. Ah, berarti red flag semua dong. Cewek semua ya? Kalau ngomong tuh nyeblak aja udah. Emang iya ya? Iya, Sagittarius tuh kayak gitu. Pantes anak gue suka teriak. Oh. Nyokap lu, Bang? Sama? Ya kan? Kayak anaknya Fadil. gue gitu. Tiba-tiba. Nah, lu gimana No? Lu sebagai Sagittarius merasa lu kayak Sagittarius nggak? Kalau dari yang tadi lu bilang nyeblak, Iya sih. Iya sih. deh. Iya Apa adanya benar-benar. aja. kayaknya apa yang gue Apa yang pikirkan dirasain langsung aja. gue. Tapi semua manusia gitu sih. Enggak juga, Bang. Nggak juga, enggak. ada yang mendem. Aku enggak, kemarin gue udah cerita kan. Kan kemarin gue ke BSD sama adik gue. Naik kereta kan. Oke. Oke. Dia mungkin kaget kali pertama kali sama gue naik kendaraan umum yang rame gitu kan. Lu dumel. Gue tuh selalu ngomongin ada orang yang di sekitar gue gitu. Oke. Terus kata adek gue, lu pelan-pelan gitu kalau ngomong takut kedengeran. Gue tuh kayak nggak peduli gitu loh. Iya, Capricorn juga gitu sih. Ya udah pragmatis aja ya. Kayak Iya. ya gue ngomong apa yang mau gue mau gitu. Iya. Respon lu terserah lu gitu. Mungkin terus waktu itu gue sempat punya SPV waktu gue di kantor, terus dia bilang, lu kalau misalkan kayak gitu di dunia luar kayak lu udah ditusuk garpu deh kata dia. Tapi Nggak sampai selamat sekarang di belum kan? sosial. Enggak sih, belum ada sih. Tapi adek lu apa? Okto Librarian ya? Oktober. Oh, nggak maksudnya ininya apa? Adek lu apa? Libra, adek gue Libra. Librariano. Librariano. Kok gue lupa sih? Soalnya waktu itu gue ada SPK sama brand namanya jadi Librayanto. Bagus sih. Bagus daripada Librariano kayak orang penjaga perpustakaan. Iya bener. Librariano. Librarian. Tapi ini nama beneran apa nama? Bener. Oh, bukan nama Bohong. pena. Enggak dong. Nama pena kali. Tapi gue juga baru tahu ternyata nama gue tuh dikira dari awal itu nama panggung. Iya. Jadi bukan nama panggung. Enggak serius. Nama gue tuh Ananda Nino Sagittario. Ananda Nino Sagittario. Sagittario. Cuman gue Numero. ngerasa beban banget pakai nama Ananda di depan, jadi selalu gue buang sekarang. Oh, dipakai Jadi lu Ninonya taruh doang. belakang. Jadi Nino, kalau belakang Sagittario. Sagittario Ananda gitu. Cuma dulu urutannya doang. Cuman nama Nino itu gabungan dari bokap sama nyokap gue. Oh, so Oh. sweet. Oh gitu. Iya. Apa tuh artinya? Bokap gue kan namanya Julistiono. Panggilnya Ono kan. Julistiono. Kalau nyokap gue tuh namanya Eni. Jadi Nino gitu. Kenapa nggak Juni? Nggak tahu gue. Kenapa nggak Julistiano. Eno? Kalau Okto, gabungan siapa? Kayaknya dia emang enggak. Jadi Okto tuh lahir di saat keluarga gue udah mulai broken. Oh. Jadi kayaknya Masuk nggak nih. dianggap kayaknya. Masuk Bridging dia ya. Masuk nih broken. Bentar, berarti Okto itu lahir di bulan Oktober. Iya betul. Wah, tanggal 19 Oktober 19. lahir dengan nama Okto Librariano. Ada Anandanya juga di Oh, depan. ada Anandanya juga. Ada. Oh, apa itu semacam ini? Bokap lu juga ada Anandanya. Kayak berharap Enggak, Ayahanda. Kayak berharap- Ayahanda. Ono. Berharap marga Berharap tapi di anaknya- depan. Oh. patuh terhadap orang tua mungkin ya. Oh, Karena harapan. Ananda kan anak kesayangan ya mungkin. Iya. Iya. Cuman dua-duanya kayak bangsat sih kayaknya. Lu cuma berdua berarti, lu bersaudara. Berdua. Beda berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Gue 95, dia 99. Beda 4 tahun. Hubungan lu sama adek lu awkward nggak? Karena gue liat sekarang ya, ini lu kayak nyantai banget gitu untuk ukuran kakak Dari adik. ya. Cuman dari awalnya sih gue nggak terlalu kenal adik gue ya sejujurnya. Oke. Karena kehidupan kita tuh kayak sendiri-sendiri gitu loh. Karena kan ketika gue masuk sekolah SMA, adik gue SD. masih SD. SD Oh, kelas SMA 6. kelas Dia sebenarnya 1 gue jarak 4 tahun, tapi adik gue tuh ikut tahun yang akselerasi. bawah lagi. Oh, Jadi telat setahun dia. Telat Ya setahun. jaraknya kalau misalkan diukur sekolah 5 tahun berarti. oke. Jadi kayak ya udah kita struggling sendiri-sendiri aja. Oke. Jadi teman-temannya dia sama teman-teman gue tuh Beda. beda tongkrongan Oh. gitu. Tapi dapat sering ini nggak lungsuran? Lungsuran kayak baju. Nah itu lo tau alasan dia telat itu gara-gara dia nggak mau pakai baju gua. Telat apa? Telat sekolah. Telat sekolah. Maksudnya telat tahun sekolahnya gara-gara pas saat dia masuk
dikasih kan baju gue ke adek gue. Iya. Dia nggak mau. Oke. Brengsek kan adek gue. Akhirnya Kenapa? Oh, jadi nanya yang di luar. Klarifikasi. Tag team. Masuk. Klarifikasi. Karena teman-teman lain kan pada pakai baju baru. Oh, iya. gengsi. pas pride. TK. Pas TK. Nah, jadi gue TK tuh satu alumni lah, maksudnya Satu sekolah. Satu sekolah. Satu sama alma dia. mater. Alma mater. Makanya bisa Tahu diturunin. Iya, Oke. cuma dia nggak mau. Oke. Sampai Akhirnya SMA dia- bareng satu sekolah juga. Enggak. Kita beda bener yang bareng itu cuman TK sama SD doang. Oke. Kalau tadi ngomong deket atau enggak, ya itu tadi kita Sebenarnya awkward dulu. iya kita nggak bisa cerita. Yang paling deket deh cerita cewek. Kan gue kalau denger temen gue tuh kakak Iya. sama adik pasti cerita cewek. Cewek lu gimana Iya. ya? Masa iya? Gue sama dia nggak pernah. Gue juga enggak. Teman-teman gue banyak yang kayak Sama gitu. siapa? Maksudnya sama kakak gue. Sama abang. Mas gue. Gigi. Iya, enggak ngomongin. Tapi lu beda berapa tahun? 6. Jauh lah. Oh, kejauhan. jauh, Kalau kejauhan. 5 tuh masih cerita. 4,5. Lu beda berapa tahun sih? Beda berapa tahun? 3. 5. Hah? Masih lima cerita tahun. tuh berarti maksud lu? Masih Oh, cerita enggak. gue. Oh masih cerita. Cerita. Oh iya. Tapi masih relevan gak sih apa yang dia bicarain sama yang lu bicarain? Enggak sih kayaknya. Beda ya? Beda. Tapi kan dia Kita juga tuh suka ngerjain, bukan ngerjain sih, kayak kan ada ilmu padi. Ilmu padi kan. Menyala. Iya, menyala bangku. Jadi grup keluarga kita kirim-kirimin. Terus orang tua kita, Apa ini nih? apaan sih, artinya nggak ngerti. Oh. Emang sengaja aja. Oke. bikin awkward itu ya. Oke. Lu sama kakak lu Gua itu beda 6 tahun kan. masih nggak? Gua malah lebih kayak gua diurus sama kakak gua. Jadi kayak misalnya obrolan kita nggak nyambung gitu. Karena beda kan. Dia kelas 1 SMP, gua 1 SD. Jadi cuma yang gua kalau misalnya sekolah tuh guru-guru pasti kenal. Gua tuh dipanggilnya pakai nama kakak gua. Nama kakak gua kan Sarah kan. Oh ini si Sarah nih. Adanya. Adanya maksudnya adanya Sarah. ya. Oh. Jadi karena tahu nih adanya Sarah jadi dipanggilnya Sarah gitu. Sampai SMA kan gua satu sekolah tuh. Di Yadika 2. TK, SD, SMP, SMA tuh sama semua tuh. Dulu kalau misalnya kita ngobrol, yang bikin kita nyambung adalah game. Ada waktu itu namanya Yulgang. Itu bawaannya Kreon. Itu Yulgang itu game RPG. Jadi kita bikin semacam sebelum gua bikin komputer di rumah ya, gue sama kakak gua sering ke warnet bareng. Gue nggak ada tuh momen-momen itu lagi. Tapi iya kalau main PS bareng. Oh iya, bareng, main PS ya. bareng gue juga. Nah main PS ini karena gua kan cukup jauh ya umurnya ya, dan gua tolol main PS-nya kan. Jadi ketika gua main PS sama kakak gua tuh dikasih sticknya doang, tapi nggak dicolok. Aduh, lucu banget kayak meme bocil-bocil itu. Jadi gue cuma gerak-gerakin, gue pikir gue main. Aduh, lucu banget. Padahal main sendiri kakak gue. Dari situ karena kita punya ketertarikan sama game, jadinya kita main warnet bareng. Gamenya tuh sama, Audition waktu itu, Ayo Dance tau. Iya, tau. Kita main Ayo Dance, sampai ada di momen gue sama kakak gue itu lebih kayak partner in crime. Jadi kayak misalnya dia mau jalan sama cowok, tapi bilangnya ke warnet sama gue. Jadi gue keluar Nitip nih. nama lah ya. Iya, nitip nama. Jadi gue di warnet, Eja kemana Eja? dibayarin main Warnet. game 10 jam, 5 jam. Kakak jalan dulu ya. Gitu. Disogok. Ntar balik lagi. Dari kecil udah disogok Iya. hidupnya. Dan itu terjadi sampai pacar terakhirnya, sampai jadi menikah sekarang ya. Jadi gue ngintilin kemana-mana. Jadi kayak misalnya dia ada mau jalan ke Pulau Tidung kalau nggak salah. Pulau Tidung, Pulau Seribu. Dekat mulut tuh. Gue ikut. Hidung. Terus Mas, terus. Gue nggak dengar lagi tadi, serius. Jangan tidur lah. Gue ikut. Karena kan emang pertama ya nggak dibolehin berdua doang. Betul. Sama bokap gue. Lu lah. Akhirnya gue dikirim lah. Jadi sebagai Spy. bukan spy sih, lebih ke ya udah nih Mengawas. pegangan aja nih. Pegangan. Bawaslu. Bawaslu. Kayak Buat uang pengawas, 50.000 ya. Iya. Ini pegangan. Iya kenapa ya uang tuh dibilang pegangan ya? Ya, pegangan bener. Kan nggak lu pegang juga tiap saat ketika lu jalan. Tapi kan hidup lu berpegang sama uang. Uang. Iya, pegangan. Tapi itu sih karena beda gue cukup jauh ya, dan kadang-kadang topik kita itu beda. Yang menyatukan kita tuh game. Itu dari game main warnet bareng-bareng sampai akhirnya kita bikin PC di rumah main bareng. Itu kita sampai taruh kasur di samping PC. Jadi kadang gue dinas jaga nih malam dari jam 12 sampai jam 6. Segantian dia bangun, gue yang tidur. Dijaga main lagi. Shift ya? Udah ada shift-shiftnya Tukeran dulu. shift. Tukeran shift. Lu masuk shift apa nih? Malam ya? Apalagi ya, gue sering denger anak perempuan pertama itu adalah yang paling berat.
Iya lagi anak kayaknya. penemuan pertama. Jadi gue bisa ngeliat itu di kakak gue waktu itu. Dia nge-carry dan ya teman gak banyak, kita pindah rumah pula. Makin gak ada teman, cuma gue sama dia berdua. Kalau gue kan masih ada teman ya, maksudnya kayak teman kampus, teman main game gitu. Karena dia nge-carry keluarga, gue ngerasa selain jadi kakak, dia jadi ini juga, jadi ya ibu lah. Untuk ngurusin ininya, ngurusin keperluan rumah tangga. Udah latihan jadi ibu, latihan bertanggung jawab di situ. Sampai sekarang masih jualan kue yang sama. Iya, Dan makin ini ulang tahun improve, kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Iya. Tapi balik tadi ke pertanyaan lu, gue deket sama si adik gue apa enggak? Kalau buat masalah yang di rumah mungkin gue masih bisa deket karena kan gue juga sama kayak lu Game. dari kecil pindah. Oke. Jadi gue temen-temen gue tuh di komplek yang lama. Oh. Jadi pas udah gue pindah ke rumah yang baru, ya udah teman main gue cuman adik gue doang. Oke. Jadi sebatas deket itu kayak ya game doang udah. Ya. Tapi buat sharing gitu nggak ada. Nggak ada di tip talk, Nggak ada. nggak ada. Gue juga kira nggak sih. Gue kira tuh gue dan dia bukan tipikal yang suka ngobrol Iya. pada awalnya. Sampai akhirnya sekarang ini gue baru deket tuh pas jalanin teh manis ini gitu. Oke. Oh, teh manis nih kita belum bahas nih. Jadi Jadi kita bahas Nino- Days After 24 ya. Balik. Episode Mas. Nino sama Okto ini sebagai owner dari channel Tech Manis. Manis. Karena mereka berdua mic kita cuma 4. Jadi kita cuma Kita bisa. udah berkali-kali disponsorin oleh Oh, Tech iya. Manis. Salah satunya mic ini. Iya. Ini mic yang Nggak, ini dulu. gue beli. Berarti ini 3 mic ini. Iya. Oh iya. Dan Tiga yang, mic ini. yang Iya, sekarang tiga ini. mic. Ya. 3 mic ini punya Tech Teh Manis semua. Gila. Yang ini udah dibayarin. Yang ini, Yang ini dikasih. Sun. Ini dikasih. Enggak. Giveaway yang ini. Enggak ada gitu. Oh, Enggak ada nggak. gitu. Enggak ada gitu perjanjiannya. Oke deh. Gue belum pernah kena mic nih. Kena maksudnya apa? Gue Kena iPad. Kena mic. Ada satu lagi nih. Ah. Oh, ini Triton. Oh iya. Triton. satu lagi. Ya. Ini juga dikasih nih. Jadi gimana nih berapa nih pasnya nih? Langsung aja sih kita tahu Ya, sekarang. pasnya berapa pasnya? Ambil bonus saya Bang, bundling. Bundling. Bundling, Dua langsung. bundling. Dua 200 ya? Ya, 200. 200 plus Vivine K637B. Oh, barter. Lu gua kasih ke sana. Teh manis itu tapi berdiri dari kapan sih? Jadi ceritanya tuh sebenarnya mungkin kalau teh manis lebih adik gue yang bisa cerita, cuman gue nge-recap aja gitu Oke. ya. Oke, Boleh. keluar. Ada gantian. Tag team podcast. Jadi teh manis tuh jadi karena awalnya Covid sih sebenarnya. Oke. Karena gue adalah seorang pekerja pada 9 to waktu 5. itu 9 to 5 tapi belum father. Oke. Nggak 9 to 5 malah. Lebih. 24 jam. Apa editor? Karena gue editor di PH kan. Oke. Jadi Covid terus adek gue udah sempet ngevlog sama ceweknya buat Oke. bikin YouTube, tapi awalnya tuh kayak vlog-vlog makanan gitu lah. Makan-makan lucu Food gitu vlog, ya. food vlog gitu. Yang kayak cuman ya ini enak ini enak, Eh, gitu doang. ini rasa kacangnya ngacang banget. ini creamy, ini Ini ngaldu. creamy, luarnya crispy, dalamnya juicy. Ya. Elah. Itu mulu template-nya bejir. Awalnya dari situ mungkin. Terus akhirnya Teh Manis nih gara-gara dia waktu itu sempat nge-review gitu lah satu Teh Manis. mikrofon. Jadi si ceweknya adik gue ini dia content creator juga. Oh. Sempat nge-review mikrofon. Oke. Itu fine yang itu kan? Ya jauh lah Yang dulu sebelum banget ya? Iya. Hmm. Sempat nge-review mungkin dia ngerasa kayak kayak gue bisa jalan nih di sini gitu buat nge-review. Akhirnya dia nyoba. Tapi awalnya dia bikin channel Tech Manis ini tuh nge-game karena dulu gue punya Nintendo Switch. Oke. Jadi ibaratnya gue dulu tuh cuma ibarat ngasih barang sama ngasih duit. Investor aja. Mau kerjain apa kayak gitu nih dari Iya, barang-barang iya, ini? Iya, akhirnya pas Covid itu dia nyoba gue bikin YouTube kali nge-game ya. Akhirnya bikin tuh game ada berapa 7 4 ya pokoknya sekitar gitulah. Kayaknya dia nggak nyaman gitu loh kayak dipaksain main gitu. sambil cerita apa Ngomong. gitu tuh nggak bisa. Akhirnya dari situ dia nyoba review Nintendo Switch-nya. Oke. Nggak tahu dia lebih nyaman di situ. Oh, Pokoknya malah. dari 2020 pas Covid akhir 2021 itu gue udah mulai ini tuh kayak gue juga butuh barang kayak monitor gitu kan buat kerja WFH kan waktu itu. Jadi kayak barang yang gue beli yaitu Di-review. modal awal, modal awalnya gitu. Iya. Oh iya. Seru banget sih kalau dipikir-pikir. Kenapa namanya Teh Manis? Itu wordplay dari Teh Manis. Bener gak? Bener. Oh, tapi ada tadi ya, hubungannya tadi sama ya? teh manis? Sini. Taktim lagi. Lu Belum belum ada kan podcast yang gini Belum kan? ada, belum ada. Nggak ada mic tapi nggak ada kabel sih. pegang. Oh, pegang, aja, biar keren. seolah-olah. Nah, Kameranya di sana ya mas? Jadi sebenarnya tuh gue pengen bikin nama gue sendiri, channel gue Okto. sendiri. Cuman nama Okto gue Manis. Okto manis. Okto Manis. Okto Manis. Gue pengen Okto Librariano Oh, gitu. Teh Atau Okto.
Kepikiran lah. Sempat Octotech kepikiran ya? Octo Review kayak apaan sih gitu. Review. Nama gue tuh nggak menjual. Iya, iya, gitu. iya. Dan nama Librariano susah dicari gak sih? Susah. Dan susah Susah, diingat, ya kan? Jadi Siapa kayak, tadi nama lu? Langsung lupa. Susah Jadi kayak diingat. gak mungkin pakai nama gua. Terus apa yang paling dekat sama kita? Ya udah gua cari tag. Terus apa ya? Manis. Gue pikiran dari masa kininya gitu sih. Jadi, Padahal masa kinisnya kalau dimanisin kinis jadi. iya, jadi kinis. Masa kini sekarang. Nah, gue pikir tadinya tuh ada apostrofe jadi kayak 90s gitu. Oh iya iya. Untuk masa Oh, gitu. Ya kurang Oke. lebih kayak gitu sih. Jadi Oke. tag manis. Perjalanan seperti itu. Dan gue Oke. nyari nama tag manis belum ada. Sekian, terima kasih. Oke. Lanjut. Tapi udah ada sekarang teh manis namanya. Iya. Oh punya kalian ya? Kita. Oh iya iya iya. Sorry. Oke, itu dibentuk sebelumnya buat channel gaming. Iya, awalnya. Bentar, cewek dia masih makan nih ditinggal. Lagi dia nge-review mic, di sini makan. Masih sampai sekarang. Tapi kenapa nggak lanjutin itu review makanannya? Heeh. Waktu itu COVID gara-garanya. Oh, Udah gak bisa kemana-mana kan. Oh, udah nggak Jadi bisa review kayak restoran ya? Hal yang ada, yang gue beli adalah yang bisa direview pada saat itu. Oke. Dan dari situ mulai gue kayak ngobrol sama dia. Ternyata nyambung juga, ada sesuatu yang bisa gue sambung buat ngobrol gitu loh. Oke, Dari yaitu situ mulai- pembahasan soal teknologi Ya, ini. dan mulai ngerasa kayak oh ternyata gue bisa ngobrol juga sama adik gue gitu. Dan itu Karena- dapet pas COVID itu. Iya. Anjir loh. Jadi benar-benar kita di rumah. Ya udah, jadi dari situ. Dari yang kan kita kamar 2, Iya. yang satu buat nyokap, satu buat gue dan dia. Bokap gimana? Cameo. Jadi udah gak ada bokap posisinya ini. Nggak ada. Oke oke. Jadi Ntar bokap nanti aja. jadi pas udah gitu kita ngorbanin kamar gue sama dia buat dijadiin studio. Oh, oke. Jadi kita ngungsi di kamar nyokap bertiga. Oke. Dan kayak nyokap gitu. lo oke-oke aja. Nyokap gue sih oke-oke aja sih. Oke. Kayaknya nyokap gue tuh tipikal orang yang bakal percaya kalau udah ada Hasilnya. udah ada jadinya tuh kayak gimana sih? Oke. Walaupun belum berhasil atau gimana ya, tapi udah tahu oh ini yang dilakuin anak gue kayak gini gitu. Oke. Berarti si teh manis itu pada saat COVID itu baru menetas atau sebenarnya udah menghasilkan? Belum. Jadi Covid kan 2020 ya, Maret. Itu kita baru meledak video tuh 2020 bulan Shopee. Bulan Shopee. Bulan November. November. Itu nge-review Kursi ya? monitor. Oh, Monitor dulu. LG bukan? LG. Ultra Gear? Enggak. Oh bukan. LG 22MK600. Oke. Ya itulah yang itu adalah monitor yang gue pakai buat gue kerja juga. Oh. Itu yang edit siapa? Dia Oh, semua masih pokoknya Okto. awal-awal tuh semua auto semua. Karena lu masih Nge-scripting. Iya di karena PH. iya jadi tugas gue di situ adalah mengucurkan dana. Investor. Investor. Dulu gimmicknya gitu emang. Oh, oke. Dulu gimmicknya gitu. Dapat kiriman barang dari investor gitu. Oh. Iya benar kayak gitu. Gimik. Terus akhirnya ya udah dari 2021 udah mulai kayak apa ya? Gue kayak ngeliatnya juga nih secara post pro-nya harus berkembang juga gitu. Karena kan dia juga belajar juga kan. Iya. Ngedit gimana terus ibaratnya produksi tuh gimana dia belajar sendiri. Iya. Sedangkan gue kan memang hidupnya di dunia itu pada waktu itu kan. Jadi kayak ya udah sedikit-sedikit gue kasih insight lah ini kayak gini lama-lama jadi gue nyoba ngedit juga di Oke. situ. Gatel nggak? Iya kayak gatel pengen. Iya gatel. Awal yang kayak gue kan ngeliat Aduh, ini footage di PH gitu kan Iya, lumayan rapi-rapi, bagus ya. iya. Proper. Iya. Ya ini kayak footage HP waktu itu cuma pakai HP doang. Oh. Jadi kita Samsung katanya? berangkat dari yang nggak punya alat sama sekali. Oke. Gitu. Kapan lu akhirnya memutuskan untuk resign dan full time ke teh manis juga? Kalau full time ngedit tuh sebenarnya udah dari 2022 ya kalau nggak salah. Udah buat teh manis tuh. Itu udah mulai kita serius ini bakal dibikin ke depannya Bo kayak gimana. Oke. Gitu. Jadi 2022 tuh gue udah mulai kayak mikir apa gue cabut ya gitu. Akhirnya di 2022 Desember Oke. Iya, itu gua kan inget Desember tuh. kontrak gue habis Oke. di PH gue. Iya. Jadi gue langsung fokus pindah ke teh manis. Ke teh manis. Sistemnya lu digaji apa nggak di teh manis ini? Dari awal berdua emang kita bagi rata sih. Bagi rata. Bagi rata. Plus uang kayak ya paling buat kas gitu-gitu ya. Oh, Bayar iya. listrik, Buat rumah keperluan- gitu-gitu kan. keperluan operasional ya. Kalau Okto sendiri ketika ngebangun teh manis, itu ada kerjaan full time nggak? Dia tuh awalnya kan kuliah ya. Pas ngebangun itu pas kuliah terus sempat kerja sama om gua. Oke. LN. Dia tuh kerjanya kayak di bidang pembukaan lahan gitu-gitu. Oh, Beda iya, kan? Iya, beda. Beda-beda. Jadi itu kita tahu video itu naik pas dia lagi di Kalimantan. Di Oh. WhatsApp gua tuh pada saat Iya. itu. Lu lihat deh, ini video yang monitor
Meledak. 12.000 yang nonton. Oh. Kayak, wah dari situ kita baru, oh ternyata ada yang nonton gitu. Iya. Ya udah dari situ kita coba gue beli kursi Oke. gaming. Enggak kursi kerja. Kursi kerja. Pada saat itu, jadi kan belum rame. Coba review kursi ternyata rame. Iya. Ya udah. Jadi kita tuh lebih banyak nge-review tentang setup, peripheral gitu-gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin teknologi kan luas banget ya. Laptop, Betul. handphone. Tapi kalau tech manis itu lebih fokus ke gue liat ya, Pada awalnya. mic yang Ya, saya gue liat ya. ya. Lebih ke mic, terus habis gitu keyboard, Kursi. Keyboard beberapa kursi sih. kursi, monitor. YouTuber kursi bro dia YouTuber bro. kursi, Youtuber bro. kursi. Sampai kemana sama Fantech sama lu juga kan? Oh iya yang review sidak kursi. Sudah kursi. Tapi gimana caranya untuk ngeyakinin orang tua lu kalau ini tuh ada potensi untuk jadi sumber pemasukan? Wah, kalau ini sih agak susah ya. Kayak jadi tuh sebenarnya ini mungkin baru cerita. Tadi kan lu nanya bokap gue kemana kan? Oh iya. Nah, Oke. jadi Mulai masuk nih. latar belakangnya tuh mungkin karena kan gue dari keluarga yang broken nih. Oke. Jadi nyokap bokap gue tuh divorce 2016 bulan Desember, Oke. ingat gue. Tapi permasalahannya itu udah dari gue kelas 3 SD. Oh. Jadi selama dari 2004 sampai 2016 tuh gue ngerasain lah yang namanya Pertengkaran. ribut apa segala macam. Mungkin itu yang ngebangun gue juga kayak bisa apa ya, bisa Lebih tahu tough, ya? iya, bisa tahu cara hidup tuh gimana gitu. Jadi itu gue awalnya 2004 13 kan kuliah. Abis itu juga kuliah gue dibiayain sama tante gue. Jadi tuh bokap gue tuh ibaratnya teman kuliah gue nih, cameo bro. Siapa? Hah? Cameo siapa? Bokap gue tuh cameo gitu Oh, di iya. kehidupan gue. Tapi gue tidak ya gimana ya? Gue tidak merasakan sosok bokap di kehidupan gue. Oke. Walaupun ya mungkin ada waktunya kayak bareng sama bokap. Cuman gue nggak ngerasa ada kayak tadi kan lo bahas tentang core memory Iya. sama bokap. Iya. Itu gue nggak ngerasain sama sekali. Oke, nggak ada bondingnya. Nggak ada. Jadi gue dari 2014 itu udah bisa dibilang mencoba hidup untuk diri gue sendiri. Oke. Jadi kuliah tuh gue waktu itu dapat beasiswa. Kan semester 1 semester 2 itu dapat beasiswa Gimana cara dapat beasiswa? IP brah. Yang di Telkom. Yoi, Beasiswa dari mananya? Dari ditawarin gue. sama Telkom ya? Enggak, dari ya biasa ibu-ibu atas. Oh. Jadi dari Iya. dekan gue ditawarin. Pada waktu yang kita liburan semester, itu gue dipanggil, Dil. Oh gitu. Yoi. Kok baru tahu anjir. Gue dipanggil. Kok gue enggak ya? Gue tolol kali ya. Ini Lu di Telkom juga? Iya kan gue teman kampus. satu kelas sama Fadil. Oh. Emang gue tolol sih. Dulu IP gue tuh 2,6. Semester? Pokoknya IP. Oh, keseluruhan ini. Iya. IPK. Ah, lu tolol ya berarti, Dil. Lu tahu kelas gue nggak masuk Iya, kelas dia nggak- ujian akhir bahasa Inggris gue nggak dateng. Terus Kenapa 3D lu nggak gue nggak ikut. Pokoknya gue banyak yang nggak hadir deh. Lu takut bahasa Inggris? Enggak takut sih, kayak kesiangan deh. Sekarang lu udah bisa kan bahasa Inggris? Iya. Ya, Coba. I'm fine. Thank you. Nah, iya pokoknya jadi itu gue dapat beasiswa pas semester 2. Berapa orang yang dapat tahu nggak? Apa cuma lu doang? Gue kurang tahu ya, kalau kayak dari angkatan yang Sebelumnya. yang kelas kita cuma gue doang deh. Oke. Itu mungkin juga tahu karena gue juga secara Nilainya bagus ya? Bukan nilai satu, cuman Oke. secara keuangan mungkin gue nggak ngerti ya. Jadi 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 ini mungkin juga ya, jadi komponen. salah satu yang pertimbangan. Jadi gue pas libur semester semester 2 itu kan libur 3 bulan 4 bulan tuh. Nah itu gue magang di tempat yang ngasih gue beasiswa. Oke. Hah? Tempatnya si Akira? Enggak, ada lagi sebelumnya, Dil. Sebagai apa magang sebagai apa? Jadi itu kayak graphic design cuman nge-cover semua. Oke. Ya tipikal perusahaan kecil yang nge-hire orang buat bisa semua lah gitu. Oke. Iya, iya. Kalau Jadi gak ada. iya, jadi kayak di situ gue ngedesain, ngedit gitu-gitu. Di situ gue semua. Jadi di situ berapa bulan habis itu ke Akira? Kan itu semester 2 ya. Semester 2 pas semester 3 masuk, itu gue setengah-setengah tuh deal. Jadi gue ngerjainnya remote. Iya. Remote. Yang Ngerjain. di sana yang biasa yang di Cinere itu, iya. Oke. Gue remote, terus kalau di Akira kan gue di kantor gue selanjutnya itu pas habis lulus. Oh gitu timelinenya ya? Iya lupa Iya, gua. jadi kan gue kuliah nggak sih Dil kita ngomongin, Dil? Kursus. Kursus ya? Kursus kan 4 tahun tuh. 4 tahun. 4 tahun. Jadi Kita 2 tahun doang. iya, kita 4 kuliah semester, 2 tahun. 4 semester, Nah, 4 sorry, semester, 4 2 tahun. semester. Semester 1 2 gua magang di tempat yang ngasih beasiswa. Oke. Terus 3 sampai semester 3 doang tuh gua masih dibeasiswain. Oke. Semester 4 gua udah enggak bisa. Karena? Gara-gara gua enggak bisa bagi waktunya. Oke. Oh. Kan makin padat kan.
Nah ya udah dari situ. Oh berarti itu barternya kayak lu diganti kerja buat dia ya? Iya bener. Nah akhirnya pas di semester 3 akhir mau ke semester 4 dicabut beasiswa gue. Akhirnya dari situ gue baru belajar cari duit buat bayar beasiswa sendiri, bayar kuliah sendiri. Oke. Katanya dibiayain tante lu. Enggak, dari situ udah enggak kan tante gue taunya gue dapet beasiswa. Oh. Tapi gue nggak mau ngomong dong kalau beasiswa gue dicabut. Iya. Iya. Oke. Jadi dari situ gue belajar tuh kayak dulu tuh kan temen gue Fadil ada yang punya usaha cetak baju. Ya. Aloy. Oke. Gue sering nitip ini desain. Kan zaman-zaman dulu kan bocah-bocah itu 2014 15 kan kayaknya lagi model-model tuh clothingan. Iseng aja naro desain. Terus gue freelance juga kayak dulu kan website kayak 1000 freelancer. Iya. Iya. Ya kayak gitu-gitu nyoba-nyoba. Oke. Jadi gue dapat duit dari situ. Oh. Nah mungkin ini yang ceritanya nggak diketahui sama adik gue. Apa tuh? Lu baru tahu sekarang? Enggak, gue yang dia magang gue tahu. Beasiswa yang tahu? Biasanya tahu. Oh. Cuman yang tadi Desain. yang awalnya gue tahu, cuman yang freelance ini gue enggak tahu. Oke. Ya karena di situ gue belajar gue harus paling nggak gue harus bisa ngasilin duit buat gue sendiri. Oke. Di situ gue udah nggak ada sangkut maksudnya bokap gue secara finansial udah nggak ngebiayain Oke. Dari kuliah. Tapi SMA masih. dari SMA sih sebenarnya. Terus gimana lu SMA hidup? Nggak ngebiayain ini karena emang nggak punya pekerjaan Iya, atau iya. memilih untuk tidak membiayain? Gue nggak ngerti ya pola pikirnya tuh gimana gitu. Maksud gue kan kalau misalkan kalian punya anak, kalian tahu propose kalian nih anak bakal dijadiin, jadinya bakal kayak gimana gitu. Iya. Paling gak lu bimbing. Gue nggak ngerasain hal itu dari bokap ke gue Oke. pada saat itu. Jadi ya udah kayak gue jalan sendiri aja. Nyari sendiri Iya. lu ya. Oke. Nah kalau waktu SMA, gue masih karena kan nenek gue punya warung makan. Jadi kadang tuh gue masih suka dikasih uang jajan tuh Oh. sama nenek gue. Dan nyokap gue bantuin di situ. Oke. Jadi setidaknya gue tidak mencari uang buat nyokap gue, tapi nyokap gue udah bisa sendiri pada saat itu. Tapi begitu kuliah dan lulus, nah itu baru berasa itu. Berasa. Gue di mana harus bisa setidaknya ngasih nyokap gue per bulan. Oh. Di situ pikiran gue udah ke nyokap ya. Oke. Bokap gue sorry Dilupain. banget gue bukan gimana, tapi gue adalah tipikal yang kalau misalkan lu nggak ngasih apa-apa ke gue nggak bakal ngasih apa-apa ke lu. Oke. Dan mungkin itu jadi negatifnya ke gue juga ya. Maksudnya dengan pola didiknya bokap ke gue jadinya kayak gitu negatifnya. Oke. Tapi sebenarnya dengan keputusan bokap lo itu yang menjadikan lo sebertahan sekarang ya. Mungkin. So dengan pola Iya. pikir yang karena suatu kejadian lo jadi kepikiran untuk melatih survival skill. Bener-bener. Ya kan? Iya, jadi gimana caranya gue harus bisa hidup buat ke depannya. Iya. Nah mungkin dari situ gue juga mikir kayak cari uang terus ternyata susah ya gitu. Ternyata nggak segampang yang gue pikirin ya. Baru kepikiran lo ketika lo belanja bulanan sendiri, Pak. Lu dulu waktu belanja bulanan sama orang tua, ya lu masukinnya ke barang ke dalam keranjang kan? Iya ngambil apa good time gitu. Iya. Pas kita Kinder Joy. sendiri Pringles. Kepikiran ya? iya. Kan ada yang murah kita lah. Belum ada Bray, kita lah Bray. ada. Aku suka. Apalagi ngambil nugget. Ngambil nugget kan kadang Iya, bener. seenak udel. Iya mahal. Ah nugget Ternyata ini. pas Karage. dipikir susah ya. Iya. Sekarang kita lihat dulu ini ada diskon nggak? Belanja bareng sama keluarga. Nggak pernah. Oke. Tapi dulu pernah lah waktu masih kaya. Tahun kapan itu? Itu udah lama banget ya. Tapi gue penasaran deh. Berarti lu sempat ngerasain masa-masa jaya. Sempat jadi karena latar belakang bokap nyokap gue itu di bank. Oke. Bokap gue dulu gue sebut nggak? Boleh. Boleh. Di Bank Niaga. Oke. Ya jadi kayak masih ada lah. Sampai dia lahir. Emang dia lahir membawa petaka seperti itu. Tapi jadi bener ya banyak orang yang bilang bahwa banyak anak bontot itu nggak ngerasain masa jaya orang tua. Mungkin. Klarifikasi. Tapi juga. bener dia Iya juga sih. waktu itu ngomong ke gue juga. Gue nggak pernah ngerasain keluarga kita tuh lagi ada di top-topnya gitu. Oke. Dan dulu gue adalah tipikal anak yang kalau kan gue dulu di Bekasi gitu Iya. tinggalnya ke Ya. Mall Metropolitan. Metropolitan itu selalu minta mainan. Oh, Zaman bocil. Setiap kesana pasti Iya. satu mainan ke Iya. bawah. Lu gitu. pasti ke Fun World di atas ya? Belum ada Fanworld anjir. Ada yang di Aku atas. suka. Texas. Texas. Nah, Iya. iya Texas. Sebelahnya Texas tuh dulu Texas MM tuh ada toko mainan. Oke. Gue selalu ngerengek di situ. Dan selalu dapat. Nah, tapi enggak juga. Oh, oke. Enggak juga. Tapi Tapi gue minimal- setidaknya ngerasain keluarga gue waktu itu masih punya mobil gitu-gitu Iya. masih ngerasain gue. Masih rutin ke mall. Iya, Gitu ya? masih. Terus paling enggak masih inilah kalau zaman dulu kita les renang. Ya. Nah, itu masih ada tuh gue. Iya tuh les renang tuh. Ada missnya. Miss Tina.
Iya. Nggak ada. Oh nggak ada. Ada. Tapi pembantu yang inilah, mbak-mbak yang ngebantuin di rumah aja. Oh, oke. Tapi gimana cara lu coping dengan perubahan masa itu? Dari masa jaya tiba-tiba harus jual semuanya. Dengan gue ngerasainnya pas ini sih, pas pindah rumah itu sih. Oke. Lalu gue jadi tadinya mungkin gue bisa dibilang bisa berteman ke siapa aja. Oke. Cuman dari situ gue berasa kok gue jadi orang yang lebih introvert. Jadi Oke. lebih banyak mikir aja, mikir sendiri ya. Iya. Kok kayak gini. Sampai akhirnya mungkin ya tadi itu pas di 2015 gue lulus kuliah. Itu jadi kayak gue harus bisa survive nih. Oke. Mau kayak gimana? Jadi ibaratnya kerja itu pelarian gue dari keluarga. Oke. Dan Tapi gue ingat banget gaji gue pertama kali kerja itu cuma 1,5 juta. oke. Dimana gue harus waktu itu adalah nyicil laptop, ngasih duit ke nyokap dan buat gue 1,5 juta tahun 2015. 15. Kecil pak. Kecil sih itu. Kecil pak. Kecil. Gue tahu tuh kantornya. Nah dia tahu kantornya. Kerjaannya dia berat lagi. Ya kerjaan gue berat. Susah pak. Dulu ngerjain 3D gue. Tapi karena magang juga kali ya. Jadi di magang nggak sih itu? Awalnya gue magang sampai akhirnya lulus Tapi pas gue ditarik. Udah nggak segitu kan, udah naik kan pas udah nggak magang. Masih. Magang tuh gue nggak digaji loh. Oh. Cuman buat ini doang, paling makan doang gitu-gitu. Gue tuh juga pernah ya ada di merasakan masa jaya. Jadi tahun-tahun sebelum gue pindah rumah ya, tahun 2014 ke bawah lah. Itu bokap lagi masa jaya-jayanya. Gue itu pernah ada masa di sekolah, hari pertama Samsung Galaxy S4 keluar, gue langsung beli, terus gue bawa ke sekolah gitu. Dan gue jadi satu-satunya orang yang punya handphone itu. Jadi orang pada minjem buat foto. Itu gue ngerasa bangga banget gitu. Walaupun sebenarnya gue juga baru tahu tuh ternyata pas bokap gue beli itu duit terakhirnya dia. Hujan bray. Oh hujan ya? Nah mungkin pas lo yang punya Samsung itu gue jadi orang yang di belakang itu yang ngeliatin anjing nih keren nih punya Samsung gitu. Oke. Karena pada saat itu HP terkeren gue adalah Asia Hidayah dong. Oke. Yang ada azannya. Nah itu zaman sekolah ya. Yang SMS per kata. Per kata ya zaman sekolah. Iya. Gue ada satu momen yang gue bikin kayak anjir kita miskin ya gitu. Jadi waktu itu kan gue punya mobil sedan kan Mazda. Bokap gue punya. Terus ada satu ketika dia balik nggak naik mobil itu, tapi bawa motor Kawasaki, bawa apa Honda gitu, gue lupa. Dia bawa terus kayak itu motor siapa gue bilang gitu. Jadi tuker. Nggak tahu kayak bokap gue jual mobil, abis itu buat kendaraan dailynya dia beli motor. Oke. Terus kayak wah miskin ya kita ya lama-lama. Kayaknya dia visioner deh, Jakarta udah mulai macet. Anjay. Bener sih. Kalau positifnya gitu ya. Iya. Cuma maksudnya pengalaman gue pribadi lah dengan kayak gitu. Positifnya gue bisa jadi gue yang sekarang. Iya, Jadi betul. gue bisa menimbang kayak ini mungkin dilakuin atau enggak. Masalah finance juga gue bawel banget sama dia pasti kan. Kayak kita gimana nih. Cuman gue tipikalnya karena dulu gue nggak bisa dapetin hal itu. Ketika gue punya yang sekarang gue harus bisa beli. Gitu ya. Sedangkan adik gue tuh yang nge-keep banget gitu. Yang benar-benar ngejaga. Ya bener-bener ngejaga. Oke. Cuma kadang gue juga kayak iya ya nggak bisa. Cuman ada saatnya kayak nggak kita harus bisa beli barang ini. Oke. Karena kedepannya pasti bakal kepake. Iya. Pasti ada momen dimana kapan kita nahan, kapan kita attack Itu gitu. awal attack kemarin juga gue banyak banget ribut sama dia tuh masalah itu. Oke. Karena ada yang ngerem, ada yang ngegas. Iya kayak gue pengen beli mikrofon gitu. Buat apa lu beli mikrofon kata dia, mending beli ini. Enggak, tapi gue mau beli. Gitu. Jadi akhirnya dibeli, timbal baliknya adalah ya udah lu review. Oke. Tapi lu pernah ngerasain nggak Lang? Momen dimana masa jaya terus transisi ke masa yang lebih sederhana? Enggak sih, dia keluarga gue dari dulu segitu-segitu aja ya, Stabil stabil segitu aja. Gue ngerasain, tapi sekarang tuh gue seneng karena nyokap gue kan satu-satunya perempuan di rumah kan. Jadi kita kayak meratukan. Ya kalau mau beli baju, ya udah silakan beli aja gitu. Oh. Karena mau beli makeup beli aja karena nggak akan ada yang minta di rumah itu kecuali nyokap gue. Oke. Jadi kasih aja. Gitu. Oke. Kalau lu Dil, pernah nggak Dil? Apa tuh? Ngerasain transisi dari masa jaya ke masa sederhana atau lebih turun lagi? Ngerasain banget sih gua. Pas kebakaran bukan? Itu udah di masa pokoknya semenjak kakek gua meninggal tuh udah mulai goyang tuh. Itu gua udah nyari duit sendiri kan, kayak freelance gitu. Oke. Semenjak SMA lu udah freelance? Apa belum? Kalau SMA kan dapat duitnya dari hunting lomba. Oke. Keren. Ikut lomba. Oke. Ya ngerasain banget sih, apalagi semenjak rumah itu kebakaran. Karena itu kan rumah kakek ya. Iya. Kakek meninggal ya, terus warisan lah dibagi ke 6 anaknya. Oke. Ya gue tahu emang itu bukan rumah
keluarga gue tapi rumah rame-rame. Gue jadi karena gue kecil di situ ya, gue jadi kayak punya rasa, aduh, pengen deh gue beli lagi nih rumah. Iya, ada sentimen itu, Gue pernah Pak. kayak gitu loh. Anjir. Jadi dulu rumah gue di Jati Bening, terus gue ngomong sama dia, ke adek gue, bisa nggak ya kita kalau ntar udah punya uang, rumah yang waktu dijual kita beli lagi. Cuma setelah gue pikir-pikir, kayaknya udah nggak make sense deh. Iya. Karena ada sentimen itu, Pak. Iya benar. Gue tuh waktu abis jual rumah 2014, pas pindah ke Bintaro, gue tuh masih kayak mikir, oh ini staycation doang kali ya. Ini cuma lagi nginep di sebuah tempat baru. Padahal itu di situ terus. Padahal tuh udah kayak hidup baru lu di sana. Dan untuk transisi itu, untuk adaptasi ke sana itu susah banget. Gue tuh masih bolak-balik ke Cengkareng untuk ketemu teman-teman gue, untuk ngeyakinin gue bahwa gue masih di sini kok. Gue nggak pergi. Padahal gue harus menempuh jarak 30 km lewat Ciledug, lewat apa tuh? Udah nggak sih Purimol, lampu merah kanan. Itu lewat Karang Tengah. Wah itu jauh banget padahal kalau misalnya gue pikir-pikir ya. Tapi dulu gue masih bersikeras dari Bintaro ke sana untuk ketemu teman-teman gue, untuk ngerasain gue masih di sini aja gitu loh. Gue mau ngeyakinin diri gue tuh masih di sini gitu. Masih denial lo ya. Masih denial. Iya. Dan pamilu. Bukan Iya lu kan, belum ganti KTP. Pasti datang ke sana. Jadi masih ke sana untuk Iya. nyoblos. Salah satu momen kita buat ketemu Nostalgia. lagi ya. Dan pas gue tuh masuk ke rumah itu ketika udah penghuni baru. Ih, Terus lu nyelonong gitu. Nggak, jadi gue lagi datang ke sana. izin. Itu selalu ada di mimpi gua. Ada Apa tuh? Karena kalau lu pindah masih ada bentuk fisik bangunan ya kan. Kalau gua sampai sekarang Masih tanah. masih tanah. Oke. Di mimpi gua selalu rumah itu udah jadi rumah dan keluarga gua yang keluarga rame itu selalu kadang kalau ke sana selalu main ke rumahnya dia. Ini di mimpi. Di mimpi. Anjir. Maksudnya yang masih tanah tuh apa? Kan rumah gua kebakaran. Sekarang udah jadi tanah. Jadi tanah. Tapi bentuknya masih tanah sampai sekarang. Akhirnya gara-gara jadi tanah, tanah gua jadi laku kejual. Tadi kan jual rumah. Karena udah nggak ada rumahnya, jadi jual tanah. Tanahnya laku. Sampai sekarang masih bentuk Sampai tanah. sekarang yang beli, gue tahu orangnya siapa. Sampai sekarang masih jadi tanah, nggak dibangun. Oke. Iya benar. Gue tuh masih emosional. Gue kemarin kan hari apa ya, minggu lalu lah. Gue main ke daerah sana. Gue ke Piko. Lu tau Piko nggak? Tahu dong. Gue ke sana nyobain makan di Piko. Sebelum Piko tuh kayak ini aja, tempat es krim gitu. Iya. Es krim. Es krim. Apa sih Tempatnya kayak bagus. gelato es krim gitu. Oke. Heeh. Daerah mana itu? Bekasi. Jatiwaringin. Jatiwaringin, oke. Dekat tempat-tempat dia. Oke. Terus di satu momen aku mau mampir dulu ke rumah sebelum ke Piko. Oh. Gue lurus lagi kan, kalau mau ke rumah gue tinggal lurus lagi tuh. Terus udah, aduh gue nostalgia ke rumah teman-teman gue ngeliatin. Gue masuk ke gang rumah gue, kan gak jauh dari situ rumah gue di sebelah kiri. Gue lihat, masih ada, tapi tanah doang. Gitu. Tapi udah, rasanya tanahnya udah dirapihin. Terus sampai ujung kan mentok gang buntu, muter balik lagi. Pas muter balik gue videoin. Gue ngomong gini, ya Allah gitu. Terus masih ada, jadi di tembok itu masih ada angka 29 kan, coretan pilok. Iya. Sampai sekarang masih ada. Dan yang milok itu adek gue almarhum. Peninggalan adek gue masih ada di situ, Pak. Peninggalan terakhir ya. Iya, coretan adek gue, anjir. Aduh. Terus gue maju lagi, ya udah gue cabut. Aduh, gue masih sentimen banget sih. Sentimental banget sih. Lu datang ke situ umur 29. 29. Oh iya. Easter egg. Kemarin. Oh iya ya. Baru kemarin. Easter egg ya. Gitulah ceritanya. Gue tuh juga pernah waktu datang ke rumah gue yang lama, bertamu lah. Karena kan yang beli kan masih kenal juga kan. Lucu banget, tapi ini masih ada bangunannya ya. Gue bertamu Pak ke Masih rumah. kesana lagi. Pak, saya numpang masuk Pak. Kenapa ini dulu rumah saya? Iya, ini lucu banget ya. Kayak ketemu mantan. Iya sih, anjir deg-degannya ada tuh. Jadi deg-degan pas masuk. Gila, dulu gue masuk ke sini mah cuma tinggal gue gebrak pagar, gue masukin iya, motor, iya. Mang. Tapi lu ke sana terakhir gitu juga, gebrak pagar. Sama masukin motor. Gue masuk, lepas sendal, terus gue duduk di ruang tamunya. Anjing, ada orangnya beneran. Ada orang, gue diundang orang. Tapi bentuk rumah masih sama aja. Dekorasinya udah beda. Oh, maksudnya secara Masak masih, layout iya, Masak kan? masih sama. Ah. Gue duduk di ruang tamu. Wah gila. Gue inget banget di ruang tamu kelihatan tuh arah tangga ke atas. Iya. Di situ, di atas situ tuh di tembok itu dulu adalah, lu tau gak sih bel yang bentuknya kayak masjid gitu? Alarm ya. Itu Bel-bel. Jam. Oke, bukan jam. Jadi cuma kayak kotak. Itu kayak mengeluarkan suara deh. Entah suara azan, entah suara jam. Untuk kasih tau jam berapa gitu. Atau apa. Gue inget itu ada, cuma emang gak berfungsi.
ketika gua Opung, tinggal di opung. sana udah opung. Orang fungsi. Tapi pas gua pindah ke sana tuh udah ganti, Pak. Oh, Udah- tapi udah masih nggak ada ada. gantungannya, tapi yang lain. Udah yang lain. Wah gila gua kayak Lu gila sempat tuh main dulu. ke kamar lu lagi nggak? enggak lah. Oh, karena itu udah kamar dia. Udah kamar dia. Terus lu ngapain di situ? Iya. Bertamu aja, silaturahmi. Orang yang di situ tetap ada ngobrol Oh, sama emang lo. kenal? Ada emang kenal. Oh. Emang kenal. Gue kira kayak stranger terus kayak Enggak. ini orang ngapain masuk rumah gue? Iya. Salah satu bentuk gue mencoba berdamai sama penjualan rumah itu ya, gue bikin cerpen, Pak. Ini dia cerpennya. Gue bikin cerpen. Gimana cerpennya? Judulnya Rumah. Heeh. Dan isi ceritanya tentang seorang anak yang dititipin pesan bokapnya, bilang, ada yang mau survei rumah, lu kasih tur rumah ya. Tapi si anak ini pengen ngasih tur terburuk kepada calon tamunya. Biar nggak mau beli. Dia nggak mau beli. Jadi kayak dateng nih, terus dibuka pagar, pagarnya rusak nih, agak macet ya. Habis itu ngeliat parkiran, carportnya kan sempit nih Pak buat mobil bapak. Udah ada yang pakai belum premisnya bagus tuh, Bos. Jadi emang apa namanya usaha si anak muda ini Biar nggak untuk memperjuangkan rumahnya supaya nggak dijual. Iya, bagus. Tapi endingnya dia sadar bahwa dia harus move on. Jadi dia nggak bisa egois dan dia harus bersikap adil sama keadaan. Mungkin berhubungannya kalau di cerita jadi film kayak ternyata keluarga terlilit hutang, jadi mau nggak mau harus dijual rumahnya. Emang itu ceritanya sih. Oh iya. Tapi Emang gue anaknya nggak establish. tahu gitu, anaknya masih nggak mau, Iya, gue masih mau di karena rumah anaknya nggak tahu kalau ternyata keluarga ini tuh punya hutang gitu. Iya. Anjir. Dan sebenarnya poin dari ceritanya adalah ketika kita ngomongin rumah itu bukan bangunan doang. Tapi rumah itu adalah sesuatu yang ngasih kita rasa pulang. Dan rasa pulang di cerita itu adalah dia kumpul sama keluarganya. Nah itu yang tidak terjadi di gue. Karena rumah sama home sama house kan beda ya. Iya. Merasa pulang dan merasa di rumah mewah itu kan beda. Itu yang gua coba establish di cerpennya. Dan cerpen itu sempat di pitching sama Falcon, Pak. Lalu Ditanya ini Tapi hak ekranisasinya masih ada nggak? Jadi kayak hak alih wahananya masih ada nggak? Jadi biasanya gitu tuh. Jadi ada cerpen, kan wahananya cerpen nih tulisan. Masih bisa nggak nih haknya dibuat jadi film? Misalnya gitu. Seperti kontak sama orang Falcon tuh. Cuma dia hilang malangnya. ya. Cerpen itu dapat 100.000 views di Twitter karena gue bikin thread. Oh. Di situ. Gede ya? Lumayan tuh. Itu salah satu cerpen yang cukup banyak di feedback sama publik. Tapi dari cerita itu berarti itu salah satu cara lu buat move on. Berdamai, iya. Kan lu juga bikin tag manis tuh juga enggak ya? Cara Enggak. berdamai. Gue bikin Itu jauh ya? tag manis itu karena itu udah jauh dari sebelumnya. Iya sih, Jadi jauh itu sih. sebenarnya adalah cara balik lagi. Gimana cara gue buat survive gitu loh Iya. lama-lama sama dia, sama si Yokto. Dan itu tercetus karena sikap bokap yang nggak proper. Lebih ke antisipasi aja sih. Gue nggak mau ke depannya gue bakal serusak itu. Oke. Gue nggak mau cerita bokap gue terulang lagi di gue. Oke. Jadi sebenarnya titik terendah gue kira pada saat gue pindah rumah dan segala macam. Ternyata yang benar-benar paling mukul gue itu adalah ketika 2016 itu bokap nyokap gue benar-benar pisah. Di situ kayak ya udah benar-benar sendiri nih gue buat ngejalanin itu. Gue pengen tahu deh, kalau pas momen perpisahan itu ada prosesinya nggak sih, kayak maksudnya izin dulu ke lu gitu ngomong baik-baik. Kalau izin ada, cuman gue tidak ikut sampai ibaratnya persidangan gitu-gitu, gue tidak dilibatkan. Oke. Dan sebenarnya dari perceraian itu gue jadi mikir kalau sebenarnya lo hidup berpasangan itu, kalau misalkan lo emang udah saling gak cocok, walaupun lo ini yang gue ambil ya, walaupun lo masih terikat dalam satu pernikahan, kalau lo udah gak cocok, lebih baik diomongkan dan diselesaikan. Diselesaikannya artinya apa? Apakah emang pisah? Masalahnya. Konklusinya? Karena iya maksud gue kalau misalkan kejadiannya kayak bokap nyokap gue, lo mending pisah, walaupun lo ada anak, tapi ini nggak akan sehat secara mental nih buat anak. Daripada bertahan demi anak ya. Ya walaupun lo kata bertahan demi anak, cuman jadinya tuh jadi nggak baik juga, timbal baliknya. Oke. Dan sebenarnya dari sisi itu negatifnya ke gue adalah gue jadi orang yang nggak empati. Jadi kayak ada kejadian apa gue kayak Biasa ya aja. udah itu masalah lo bukan masalah gue. Toh waktu gue ada masalah gue menyelesaikan sendiri gitu. Oke. Gue keluar dari masalah itu sendiri. Oke. Jadi kalau gue dibilang sama waktu gue nggak ada empati ya udah emang bener-bener gue baru sadar itu ketika gue nikah sama istri gue. Terus kita lagi ngobrol gitu kan sebelum tidur. Terus dia ngomong, lu tuh sadar gak sih itu mungkin cara lu untuk kabur apa tuh Defense. buat defense bahwa yang terjadi ini sebenarnya harusnya lu tangisi.
Iya. Cuman di saat Lu itu menolak. gue nggak bisa dong kalau Iya, misalnya kayak gitu terus gimana gue menjalani hidup. Iya. Ya cuman ya balik lagi kalau lu selesaikan dengan cara yang positif mungkin bisa jadi sesuatu yang menghasilkan juga kan. Iya. Gue penasaran ketika momen itu terjadi, momen perceraian itu terjadi. Lu sebagai kakak untuk adik lu tuh gimana? Gimana cara lu berdua untuk survive dari kondisi itu? Gue nggak tahu secara pasti, cuman yang ada di pikiran gue waktu itu nyokap gue masih mau hidup buat adik gue. Oke. Jadi ibaratnya gue nggak mau melibatkan itu, jadi gue hidup buat gue sendiri pada saat itu. Setidaknya gue tidak merepotkan nyokap gue. Biar mama fokus sama adik gitu. Ya setidaknya adik gue masih bisa sekolah karena waktu itu masih sekolah kan dia. Iya. Masuk SMA dan gue baru, jadi ibaratnya gue ngasilin buat gue dulu nih. Gue punya uang penghasilan. Pas dia kuliah gue baru tuh kayak nyokap gue, kan gue panggil A, ada uang nggak buat uang jajannya adek? Nah gue baru berasa tuh kayak gitu. Gue pernah ngasih beberapa kali doang ke nyokap. Iya. Tapi gue nggak tahu disampaikan ke dia nggak. Parah. Bohong apaan? Buat kuliah, uang kuliah Bohong dia berarti. Oh, buat beli mic lu ya? Ternyata buat apa? Oh, buat Iya dari situ jadi pas 2018 gue kerja kan dia kuliah. Kuliah. Udah masuk kuliah. Ya baru berasa tuh ngasilin uang bukan buat gue sendiri. Buat biayain adik. Iya. Menariknya gini, waktu jadi ya pas kan dia dibantu sama tante gue ya waktu dia waktu kuliah kan. Iya. Cuman ada satu lain hal, jadi tante gue tuh nggak percaya sama bokap gue lah. Oke. Kayak mungkin nggak disampaikan sepenuhnya gitu lah amanat dari tante gue itu. Terus akhirnya pas gue kuliah, dia tahu gue masuk kuliah, dia langsung kontak gue, udah ke rumah tante tanpa mama sama papa tahu. tanpa perantara. Iya. Jadi tante gue tuh udah pure langsung ke gue direct. Jadi duitnya tuh beneran sampai sebenarnya ke gue. Oke. Cuman ada Lo nggak tahu. momen yang gue manfaatkan kayak sebenarnya gue punya duit nih. Iya. Cuman gue kayak masa orang tua gue nggak ada andilnya sih. Jadi ya gue ada ke rasa kayak biar orang tua gue ini nggak lepas tangan Iya. gitu. Tapi ternyata itu saya ya. Bangsat juga anda ya. Yang gak lu tahu. Jadi duit gue kasih ke nyokap. Iya. Nyokap kasih ke lu. Lu pikir dari nyokap lu? Iya mungkin waktu itu kan mama emang masih jualan kan. Iya. Cuman mungkin di satu kondisi ada suatu hari gitu ya, nyokap gue tetap pengen bertanggung jawab ngasih ke gue tanpa tahu kalau itu duitnya itu dari dia. Iya, Mungkin kayak gitu. Oh. Klarifikasi dong nih. Anjir. Ya itu salah satu jeleknya dari keluarga gue ya. Kalau ada sesuatu masalah, Tertutup ya? iya nggak pernah ada kayak lu ngumpul di ruangan tengah ngomong, Iya. gitu nggak ada. Tipikal Asia gak sih? Gue juga gitu sih. Iya, Maksudnya tipikal keluarga Asia di mana ya udah semua Iya. nggak usah tahu gitu. Tapi dari situ gue sama istri gue sekarang komitmennya adalah lu sebelum tidur kalau misalkan ada masalah ngomongin dulu. Oke. Tapi pun itu kalau misalkan nggak selesai di hari itu, ya udah kita diem-dieman dulu. Besoknya baru diomongin. Iya. Pokoknya gue nggak mau kalau itu nggak diomongin. Iya. Emang lu sering berantem sama istri lu? Jarang sih, cuma sekalinya berantem ya kayak gitu. Ya harus di point penyelesaiannya. out kan, harus dikeluarin racunnya Ya apa. tipikal gue dan istri gue kalau berantem diem masalahnya. Oke. Tapi harus ada satu yang kayak, kenapa sih? Iya. Gue kenapa sih? Harus ada yang Atau, mulai, iya. ada yang ngebuka. Lu tuh salah ini tau. Iya. Kayak gitu. Cuman itu bisa terjadi di malam yang sama atau di hari Besok setelahnya. beda. Nggak pernah gue ada yang Berlarut-larut. panjang-panjang nggak pernah. Oke. Kalau gue suka, kan gue juga diem-dieman kan orangnya. Terus gak enak nih pokoknya rasanya. Gue tahu gak enak banget. Vibe-nya nggak enak. Iya gak enak kayak. Terus gue kayak coba makan ini enak kali gini. Oh lu ngebukanya gitu? Diem aja. Besok kita gini ya. Terus dicuekin deh pokoknya gue anjir. Pokoknya sampai kalau dia udah ada momen nanya balik ke gue atau ngomong ke gue, Berarti udah aman. Udah fine. Iya, udah balik lagi. Iya benar-benar. Itu kayak Harus dipancing dulu bangke emang tuh. benchmarknya Aries. gitu dulu deh. Iya. Benchmarknya dulu gitu dulu. Aries. Aries dan Pisces ya. Lah iya istri gue Pisces. Nah kan Iya. Pisces juga. Istri gue Kenapa? Pisces. Pisces kenapa? Ya gitulah. Ya kalau nggak dipancing nggak ngomong juga. Iya sih. Cuman ada saatnya mungkin kalau misalkan dia yang tahu dia yang salah, dia bakal ngomong ke gua. Pisces tuh nggak bisa bohong coy. Emang iya? Bisa sih dikit. Kayak manusia bisa bohong deh. Iya deh. Nggak harus Pisces. Nggak ngaruh sama Zodiaknya apa zodiaknya apa ya? Gang. Tapi gue penasaran deh, kasus perceraian ini sempat bikin lu takut nikah gak sih? Ya itu sebelum gua tahu, maksudnya ya gua kan harus tetap jalan nih hidup ini. Iya. Gua tetap tertutup gitu. Kayak gua waktu itu nggak sempet pacaran gitu-gitu karena gua putus waktu itu sama mantan gua. Terus Tahu kayak tuh gua. 2 tahun, 3 tahun tuh gua kayak takut gitu karena ya gua takutnya
Emang lu lama jomblonya ya dari si Iya, siapa? 2 tahun. Boleh gue atau sebut 3 gak sih tahun. namanya? Jangan dong. Iya pokoknya dari situ gue sempat jomblo lah ibaratnya lama. Tapi jadi belajar. Iya. Ketawa dia ketawa. Gue tahu soalnya orangnya. Nah itu juga jadi salah satu cerita yang unik sama istri gue sekarang. Oke. Karena waktu itu gue baru putus sama mantan gue, terus kayak ini istri gue tuh teman SMP gue. Oh. Iya. Teman SMP gue, ada teman main futsal gue juga. Liriski. Iya. Jadi satu circle lah. Iya, iya. Jadi gue tuh ini istri gue yang sekarang adalah crush gue waktu SMP. Bejir. Gila. Gue pernah nembak ditolak. Pas Najis lu gitu ya? Kayak cuy gitu kan. Oh, nggak mau pacaran, maunya jadi istri langsung. Terus Lu habis udah itu- hijab belum? Belum. Terus habis itu selang 14 tahun berarti. Ya sekitaran situ 13 Wih, lama 13 banget tahun coy. lah. Oh, banget, Cok. Akhirnya kontekan lagi. Kontekan lagi waktu itu Momen gara-gara itu bukber. Oh. Cuma waktu itu gue jomblo, statusnya dia ada cowok. Oke. Ya kan? Cowoknya anak 59 juga? Enggak. Itu Oh, teman di luar. kantornya dia. Terus kayak ya udah dari situ kontek-kontekan gitu. Kontek maksudnya nyambung lagi kayak misalkan dulu kan gue masih suka kan emang dia duduk di belakang gue gitu Iya, loh. iya. Selingkuh Persis. dong dia. Enggak dong. Kayak misalkan gue tahu tanggal lahir ulang tahun kayak misalkan cuman ngucapin happy birthday birthday. gitu doang. Dan tanggal ulang tahun gue sama dia tuh sama 17. Oke. Tapi beda Beda bulan. Ya nggak sama. Bagus itu mah. Kirain sama bagus. Maksudnya bukan sama bagus ya, tapi maksudnya kayak 17. Bagusnya nama orang. Maksudnya kalau sama kan kayak gue sama abang gue sama-sama tuh tanggal 2 dan bulan Maret. Oke. Itu bagus tuh. Oh. Tapi dia kan nggak sama bagus. Ngerti gak sih maksudnya? Apa sih? Kalau Dia, Nggak 17 dia 17 doang yang sama tapi Iya. bulannya enggak. Tapi kalau bulannya sama ntar nama gue jadi Raffi Nagita 17. Akunnya Raffi ya itu ya. Iya. Kayak gitu maksudnya sama bagus. Intinya tadi Iya, balik iya. ke tadi takut nggak lu nikah? Waktu gue habis putus itu terus gue habis itu kan kayak ya udah ketemu lagi tuh cecetan. Di situ kita bahas gila gue nggak mau nikah, gue nggak mau ini. Lu yang bilang nggak mau. Berdua. Oh, dua-duanya. Dua orang itu. Tapi dia kan lagi ada hubungan Nggak sama ada. cowok. Ini waktu itu udah 2021 ya. Udah. Oke, Itu tuh oke. 2019. Yang pas bukber ini. 2019 gue bukber. Oke. Kemarin waktu itu kayak ya itu cuma kontak-kontakan lewat IG aja, cuma balas reply gitu doang. Oke. Kira 2021 gue putus lagi sama mantan gue. Iya. Ya udah dia posisinya lagi jomblo. Oke. Ya udah cecetan aja dari situ. Oke. Tapi bahasannya lebih ke sambat kerjaan kayak gitu-gitu. Terus kayak gue kayak nggak bakal mau nikah gitu. Oke. Gue juga dari situ gue karena belajar lu kalau nikah itu persiapan lu tuh berat banget gitu. Iya. Pemikiran pada waktu itu ya. Iya. Nggak taunya mungkin karena ngomong nggak mau nikah malah dicatat terus kayak Gua kasih malaikat, lu nih sekalian ya kan, nih. Tuh, nikah. Ini yang lu nggak mau kan? Iya. Ini Udah. emang gak mau. Momen apa yang bikin lu akhirnya sama-sama kepikiran buat nikah? Awal mulanya adalah kayaknya gue kalau jalan terus duit gue lama-lama habis deh. Gimana kalau ya bisa aja lu. Iya kayak gitu. Awalnya gue kayak gue nggak pernah ada kepikiran gue nabung buat nikah. Jadi sebelum kayak ngomong kita nikah gitu, gitu kayak gue udah mulai tergerak hati gue kayak gue nyisihin duit deh buat ada sesuatu yang di depan tapi gue nggak tahu Iya. gimana ya. Iya. Ternyata dia juga. Oke. Dan gue cepet banget prosesnya itu 2021 akhir sampai nikah kan gue kemarin Agustus 2023 kan. Oke. Setahun ya. Kayak cepet banget. Setahun setengah. Jadi ibaratnya gue ngomong sama istri gue kayak dari yang nyanyi jadi satu-satu. Nyenyenyenye. Satu-satu. Tapi butuh 14 tahun loh. Dari Iya, coy. SMP ditolak, terus ketemu Gue lagi. ditolak SMA kelas 2. SMA kelas 2. Ah. Artinya apa? Artinya lu berdua pada saat SMA itu belum disakiti. Belum ngerasain sakit gak sih? Bisa jadi. Rasa gak sih lu ketika lu ketemu istri lu sekarang, lu adalah manusia-manusia yang udah melewati luka, Iya. terus mau saling Jadi kalau gue ngobrol kenapa kita baru kejadiannya sekarang? Karena ya itu belajar lu adalah pada saat di tahun-tahun itu. Iya. Dan gue baru ngerasa kayak selesai dengan diri sendiri tuh ternyata lebih enak ya buat ngejalin hubungan. Iya. Jadi ketika lu kayak gitu, lu nggak akan mencari siapa pasangan lu dan itu akan ketemu sendiri gitu. Iya. Gue ngerasa juga gitu. Karena lu udah nggak muluk-muluk, Ya, udah nggak menggebu-gebu nyari gitu. Iya, dan udah ngerasain yang pacaran lama terus ditinggalin. Fase-fase itunya tuh udah lewat gitu. Fase-fase berbuat salahnya itu udah harusnya udah berhenti ya. ya. Dan gue ada cerita lucu banget sama istri gue. Jadi Coba, waktu itu lucu nggak? 2000 Lucu nggak nih? beban. buat gue lucu. Ya. Oke. 2019 itu gue mau berangkat kantor ceritanya. Oke. Jadi gue naik
Oh dia mau berangkat ke stasiun Tebet, gue ditebengin dia tuh. Nebengin dia, terus gue turun di gudang peluru. Oke. Ya kan? Ih, banyak senjata dong. Arsenal. Di Tebet. Di Tebet gue nunggu sambil nungguin Gojek. Ya kan? Iya. Tiba-tiba bini gue yang sekarang, Namanya siapa? si Ica ngechat gue. Lu lagi di depan gudang peluru di Tebet ya? Kata kok dia gitu. tahu? Ternyata dia mau berangkat kantor dan ngeliat gue lagi nunggu di depan Gapura. Terus Oke. kayak aneh juga ya kayak gitu. Terus kayak iya gue mau berangkat kantor itu 2019. Dan entah kenapa pas di kemarin gue nikah 5 Agustus 2023, gue ternyata masih ada chatnya. Oh. Itu kalau nggak salah tanggal 2 Agustus. Jadi di hari yang sama, maksudnya di bulan yang sama, tepat 4 tahun setelahnya gue nikah. Anjir. Dari ditanya. Dari ditanya lu di depan gang gudang ya? peluru ya? Anjir. Gila. Cuma ditanya doang, nggak diajak bareng. Kan dia naik Gojek. Gojek. Dia ngeliat doang. Dia ngeliat doang. Iya. Maksudnya tapi dari se-chaos itu jalanan Tebet, Iya. Dia kayak bisa dia ngeliat. ngeliat ngeliat. gua gitu. Untung nengoknya ke kiri ya. Lah, Coba iya, ke kanan. Tukang lemper. Oh lagi pakai. Nikahnya sama tukang lemper. Kayak tukang lempar dia juga usaha Tukang lemper sekarang. pedes Tebet. Iya. Action kecil yang kayak gitu itu bisa ngelit ke hal yang besar. Kayak gue deh waktu main Bumble. Kalau aja gue swipe kiri Alia pada saat itu, Nggak nemu lu, Bray. kita nggak bikin podcast sekarang. Iya. Ih, butterfly effect. Tapi gue pernah ada momen di mana pas gue ngeliat Alia tuh, dia tuh pakai hijab kan di foto-fotonya. Dan gue pada saat itu gue ngerasa gue nggak deserve buat sama cewek berhijab. Karena gue ngerasa gue udah nakal banget lah. Masih rusak lah. Begundal, gue begundal, bandit, gue bandit. Tapi entah kenapa kayak, yaudah coba aja. Gitu. Satu hal kecil yaitu gara-gara jempol nge-swipe kanan, tiba-tiba anak 2. Gara-gara jempol ke kanan. Kemarin gue punya cerita lucu sama Gilang. Coba Lucu nih. Jadi emang kayaknya karakter lu apa sih bintang lu? Sagittarius. Bintang 7. Obat sakit kepala. Gemini gue. Oh dia ini Gemini red flag. Iya. Anak gua Gemini lagi. Gemini bang. Charming dia nanti. Iya sih. Nah, ada hubungannya nih. Oke. Jadi kemarin itu event kan. Cerita sialku nih. Oke. Kan ada abis show 1 ke show 2 itu kan ada waktu yang banyak yang kosong ya. Biasanya orang pada killing time-nya tuh keluar. Iya. Kalau gue tuh sekarang killing time gue ini ngerafkat 9 to 5. Jadi gue diem aja di situ. Oke. Terus yang lain udah pada keluar, pada nge-vape, ngerokok, ngobrol di luar. Tinggal gue sama Gilang lah. Gitu. Gue lagi kayak gini, bang, gue keluar dulu ya, mau tebar pesona. Anjir. Sama kru. Enggak sama penonton. Terus gue keluar, tau gak apa yang gue lakukan? Gak ada sama sekali yang Terus balik lagi dia. Gue cuma ngomong doang. Oh. Gitu. Tapi yang penting lu udah punya niat. Gue udah punya niat. Pelan-pelan lah kita build ya. Nanti umur 42 baru gue dapat Jauh ya? yang baru. Sekitar 2045 berarti. ya mas lah, mas Indonesia mas. Indonesia Mas ya. Iya, Indonesia Dari Mas. Kalimantan. Dari Kalimantan. Gue pengen tinggal di KN sih kayaknya. Oke No, lu sekarang gimana No? Pengen punya anak gak? Belum ada kepikiran sih. Jadi Enggak. Gue tuh sama Tadi istri gue. kepikiran barusan nih, Gue gua sama pancing. istri gue adalah tipikal yang kayaknya enggak deh. Oh gitu. Iya. Enggak deh. Oke. Itu sama-sama gitu. Maksudnya Sama-sama. Istri lu juga. Sama-sama. Karena kita tuh benar-benar dua otak yang jadi satu dan letak permasalahannya adalah kayaknya kita berat buat ngasih uang kita ke orang lain. Oke. Jadi lebih baik mending bersenang-senang berdua. Iya. Kan bisa punya anak tapi gak usah dibiayain. Kayak gua. Baru gue mau bilang. Dia udah paham duluan. Berarti ada impact-nya, Bray. Iya, itu salah satu Iya, mungkin iya. kepikirannya ya. Karena kan pasti tanggung jawabnya sangat besar. Besar, ya. Dan Makanya bokap lu walk out kan? WO ya. Iya. Besar ternyata. Lebih ke DO sih dia. Kayak terlalu kompleks gue untuk ada satu buntut. Gue lebih menyayangi anak-anak temen gue. Udah besok gue anterin Miu ya ke lu. Boleh. Rawat sampai umur 7. Iya. Ntar balik lagi gambil. Gue kasih pinjem. Ini deal udah. Udah bisa apa anak gue? Saham. Keren. Tau bisa nge-review mic lu di ntar. Iya. Mainnya sama dia juga ntar. Lah iya. Dititipin. Mutusin untuk child free berarti kan?
Sejauh ini ya pemikiran gue dan istri gue masih ke sana arahnya. Oke. Cuman kan kita nggak tahu, gue sempat ngomong juga kita nggak tahu pikiran kita nanti udah 35 atau ke depannya tuh kayak gimana. Cuman sejauh ini sih enggak. Oke. Dan itu udah diomongin sebelum nikah. Sebelum nikah. Oke. Jadi Karena banyak kayak- banget orang-orang salah punya kesalahan gini ya. Mereka itu nggak ngomongin prinsip hidupnya Ya. sebelum nikah. Pas sudah nikah baru diomongin. Nah, lo tau nggak? Jadi gue tuh sebelum nikah gue ngomong ke istri gue ngomong gini. Dia nanya, lu tuh beneran udah siap buat nikahin gue? Terus gue cuma jawab gini, gue udah siap, mau apapun gue siap. Cuman satu yang gue nggak siap, bagi uang gue ke lu, gitu dong. Oh. Terus gimana balasan dia? Ketawa aja. Oke. Jadi itu kayak jokes tapi di saat itu gue kayak, emang gue bisa ya ngebiayain anak orang gitu. Oke. Karena kan waktu pada saat itu gue ngerasa, oh akhirnya gue merasakan kebebasan, gue bisa menghasilkan uang tanpa gue harus ribet ngasih sana sini gitu. Oke. Berarti sekarang kalau udah sama istri lu tetap nih duit istri, Nggak, duit istri. sekarang sistemnya adalah ya udah semua gue kasih ke dia yang Dia handle. ngatur. Oh, oke. Yang ngebagi pun juga dia. Masih kerja juga berarti istri. Kemarin baru kena Resign? layoff, Oh. Oh. tapi udah sempet udah masuk lagi tanggal 24 tuh udah di kantor masuk. baru. Iya. Oke. Masih ada layoffan ya? Masih Pak, Masih, kemarin bro. Tokped habis Oh iya, gede ya. 2.700. Kan 9%. istri gue di TikTok, Oh. Oh, ByteDance. 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 Di ByteDance-nya. di TikTok shopnya. Oh. Berarti kan berhubungan dengan Tokped dong. Iya. Iya benar-benar. Iya. Lah, iya bener ya. Oh iya itu. 2.700 orang, Pak. Mhm. Gila. Kan dia satu divisi kena Dia Oke. udah berapa tahun? setahun. Lumayan dong dapat sangon. Alhamdulillah. Lumayan ya? Tapi ya itu, gue baru ngerasain lagi ada di fase kayak ada orang Dipecat. dipecat, tapi lu harus ikut pusing. Oke. Ya bener. Ngerti gak? Tunggu, ikut Iya. pusing tuh gimana maksudnya? Ya lu mikirin Ya kan dong masa istrinya. istri lu Gak kerja. Iya. Tapi kan dapat duit. Ya tapi kan tetap ibaratnya Bertahan lu udah untuk biasa jangka kerja. panjang. Iya, iya. Ya misalkan istri lu udah biasa kerja nih. Tapi tiba-tiba di rumah kan. Pasti Emang kan dia itu akan ada yang rungsing. culture shock Transisi, gitu dong, iya. masalah Iya. kayak anjir gua, tipikal istri gua tuh dia nggak mau pakai uang gua Hmm. buat keperluan kayak beli skincare gitu-gitu. Oke. Jadi uang gua tuh dipakai buat ya kebutuhan rumah aja. Oke. Baru pertama kali tuh kayak, kan yang nggak punya kerjaan lu, kok gua yang pusing. Lu ada rasa takut gak sih kalau istri lu ketemu banyak orang? Itu mungkin salah satu kenapa gua nggak pernah takut adalah ya itu tadi, gua nggak ada rasa kayak kayaknya dia bakal ini deh, kayak dia bakal itu. Oke. Karena menurut gua kalau misalkan dia melakukan kayak gitu, ya udah berarti bukan buat gua. Ya, Oke. kayak Tio lu. Kalau gue Iya gitu, sih, simple aja. ya mungkin karena gue tidak terlalu peduli dengan orang lain juga karena gitu ya. Iya. Ada hal itu kayak dia pernah nanya ke gue, lu kok nggak pernah cemburu sih? Ya buat apa gue cemburu? Sekali-sekali dong cemburu. Gue tipikalnya nggak kayak gitu. Oke. Jadi apa yang lu lakuin ya udah jalan aja Iya. udah. Karena ada cewek yang ngerasa kalau lu nggak cemburu lu nggak cinta sama gue. Karena gue nggak suka digituin ja. Oke. Karena gue merasa diri gue bener, gue nggak pernah ada hal yang kayak lu selingkuh ke sini ke Iya. situ, gue nggak pernah. Iya. Kayak gue percaya ke diri gue, begitupun gue percaya ke pasangan gue. Iya. Gue dari awal gue ngomong sama istri gue juga ngomong kayak gitu. Kalau misalkan kita nikah, di tengah jalan ada kejadian yang memang lu sama gue udah nggak bisa Bersama. sejalan, mendingan diomongin langsung. Oke. Jadi kalau ibaratnya lu siap nikah, lu siap cerai. Oke. Iya. Amit-amit ya. Karena banyak cuma orang nggak mempersiapkan itu. Iya, Ya? kayak ibaratnya sistem jual beli, lu siap jual tapi lu nggak siap refund. Iya nggak? Karena apapun keputusan kita itu sepaket dengan masalah-masalahnya. Iya. Kayak misalnya kita ngelihat orang enak ya naik mobil, gua naik kendaraan umum. Tapi pas kita beli mobil, oh harus isi bensin ya, oh harus itu servis ya, kadang oh, harus ada yang bayar nggak mikir, pajak kan? ya. Sama kayak nikah tadi, gue setuju banget tuh ketika lu bilang tadi, ketika lu siap nikah, ya lu harus siap cerai gitu. Iya. Karena kita emang nggak pengen itu terjadi, tapi itu kan bagian dari pernikahan. Iya. Jika ada benar. something terjadi Betul. di tengah-tengah, kadang yang itu, yang tidak mempersiapkan itu, alhasil apa di tengah-tengah? Ya bertahan buat anak, Iya, quote iya. and Dan quote. itu kan kejadiannya bener-bener langsung di gua kan. Iya. Dan jadinya kayak buat apa gitu kalau lu pertahanin tapi ujung-ujungnya nggak happy. Kalau gue lihat ya beberapa kasus ada di mana orang mempertahankan rumah tangga yang rusak demi menyelamatkan nama baik anaknya. Dalam arti misalnya gini, nanti kalau misalnya papa mama pisah, nanti kamu ketika dapet pasangan dan pasangan kamu ngelihat kamu nggak Iya. lengkap, ntar gimana pandangannya dia. Benar. Nah itu yang kadang tuh gue bisa paham tapi kurang setuju.
Iya. Karena lu mempertahankan sesuatu yang rusak demi kelangsungan hidup anak. Iya. Padahal anak lu juga terdampak loh dari kerusakan lu berdua. Ya mungkin gue nggak tahu ya, tapi itu pemikiran gue sih kayak gitu. Iya. Mungkin banyak yang nggak setuju juga bahwa sebenarnya pernikahan itu mau kayak gimana pun harus dipertahankan. Iya memang. Cuma kalau misalkan toh ujung-ujungnya lu udah tahu nih jalan terbaiknya adalah seperti itu, ya kenapa enggak? Kalau gue sih gitu. Iya. Tanggapan lu gimana, Hidup Frankie? gue lempeng. Pernikahan ya, soal pernikahan ya. Perceraian. Perceraian iya bener tadi kata si Kata Mas Kos ini. Bang Nino. Oke, terakhir nih Bang Nino. Jadi mic berapa nih harganya? Bundling. Apa? Terakhir. Bukan bundling beneran. Bukan ya? Oh, bukan ya, bukan. Oke. Apa Lang? Ini deh bang. Kata-kata. Kata-kata buat hari ini deh. coba kata-kata buat hari ini. Kalau lu nikah, lo harus siap cerai. Anjir, bagus itu. Enggak, itu perspektif yang baru ya. Oh iya, itu Itu judul sih, perspektif buat yang judul baru. bagus sih. Lu siap nikah, lu siap cerai. Oh ini, perceraian adalah bagian dari pernikahan. Iya. Itu bang. Untuk menutup pertemuan kita hari ini. Oke. Kalau misalnya ada orang yang denger ini dan lagi di fase yang sama kayak lu, either dia yang dulu ya terutama ya, ketika dia lagi menghadapi orang tuanya lagi nggak akur atau menuju perpisahan, lu mau bilang apa ke mereka? Contohnya 2 ya. Mungkin kalau misalkan lu lagi ada di posisi gua, tapi lu punya teman buat cerita, entah itu ade lu, entah itu pokoknya saudara lu. Saran gua lu sharing sih. Oke, jangan tampung sendiri. Iya. Betul. Tapi seandainya memang kayak gua yang nggak bisa ibaratnya lu nggak bisa sharing kemana-mana nih, cari apa yang bisa bikin lu lupa akan hal itu. Oke. Kayak gua waktu itu lebih kayak ya udah gue sibukin kerja. Oke. Nah, itu salah satu pelarian gua. Tapi itu kan positif ya jatuhnya ya? Iya, tapi jangan kayak Gilang ya narkoba. Lebih ya itu sih cari hal-hal yang bikin lu kayak Sibuk ya? lupa, bikin Iya. sibuk. Gue jadi inget ini Inside Out. Jadi gini, si karakter utamanya kan si Joy, emosi bernama Joy. Dia kan yang ngelit semua emosi-emosi ini kan. Terus si karakter ceweknya yang mereka kendalikan emosinya adalah namanya Riley kan. Suatu hari Riley udah dewasa. Joy pengen Riley tuh happy terus. Tapi ketika dia udah puberty, muncul emosi baru namanya anxiety. Nah, di usia dia yang udah beranjak dewasa, anxiety megang kendali. Terus si Joy bilang, mungkin kayak gitu ya. Kalau udah dewasa, lu ngerasa less joy katanya gitu. Oke. Lu akan kehilangan kebahagiaan. Karena jadi karakter emosi anxiety ini itu ngebuang joy, dibuang ke memorinya itu. Jadi sehingga yang dirasakan Riley adalah anxiety terus setiap saat. Oke. Karena dia udah dewasa. Iya. Terus di ending film ternyata yang megang kendali itu harus semuanya. Oke. Terus dibilang Joy kayak gini. Ternyata emosi yang dipilih, emosi yang ada di dalam kepalanya Riley, mau itu bahagia, sedih, senang, cemas, malu, semua emosi itu harus dirasakan. Oke, jangan ditolak. Iya. Lu nggak bisa Riley harus bahagia terus, Riley harus sedih terus. Pergantian emosi yang terjadi di kepala dia itu adalah Riley sebenarnya. Oke. Lu nggak bisa menghindar, lu nggak boleh sedih, lu nggak bisa menghindar, lu harus happy terus. Iya. All emotions are meant to be felt, katanya gitu. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata All hari ini. emotion. Are meant to be felt. Iya benar. Gue tuh dulu pernah baca buku judulnya Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Salah satu cara si penulisnya ini, biksu dia, mengatasi rasa sakit giginya waktu itu. Dia di dalam gua lagi meditasi dan dia sakit gigi parah. Salah satu cara dia untuk coping dengan rasa sakit itu adalah menerima bahwa rasa sakitnya nyata. Iya. Jadi kayak dia ngerasa sakit, oke, rasa sakit, gue terima lu ada di sini, lu jadi bagian dari diri gue. Ya udah tinggallah sesuka lu, pengen selama apa gitu. Jadi setelah dia mengakui bahwa rasa sakit itu ada, itu malah jadi dia udah nggak menolak. Karena kalau kita nolak kan jadi sakit ya. Iya. Ya. Tapi kalau kita udah menerima, itu jadi bagian diri. Dan ya udah, itu emang harus dirasain. Benar. All emotions are meant to be felt. Asik. Gokil. Oke, Terima kasih. terima kasih Terima Bang kasih, Nino Nino. sudah mengisi podcast Terima kasih hari juga ini. sudah diundang. Ya. Nah, sama-sama. Terima Dan kasih, terima Okto. kasih juga untuk ketiga mic-nya ya yang udah dikasih Iya. ke kita. Kita sangat Iya, respect, kita akan Respect banget. terus shout out untuk Tech Manis di setiap episode. Berarti Episode. ada logo ya di Iya. atas ini. Boleh. Ada Tag manis. kayak close the door ya. powered by. Powered by. Iya, powered by.
Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.